sering tercucur dan tercurah di pipi kami. Tagihannya begitu banyak menuntut kami. Biaya kehidupan, sakit penyakit, permasalahan hidup, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, bahkan pelayanan kami bermasalah. Tuhan, biar pujian di sore hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Betul, kami menghadapi itu semua, tapi kami masih punya pengharapan bahwa ada satu pribadi, ada satu kuasa yang jauh melebihi apapun yang kami alami. Ada satu pribadi, ada satu kuasa yang jauh lebih besar dari masalah kami, yang selama ini kami sembah, yang selama ini kami cari. Yesus Kristus Tuhan namanya. Engkau besar ya Tuhan. Engkau melebihi permasalahan kami. Engkau melebihi segala yang ada dalam hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, sore hari ini kami menghormati keberadaanmu di gereja. Beberapa menit ke depan kami siapkan hati kami. Sungguh pujian ini sangat memberkati kami. Namamu Yesus besar melebihi dunia ini. Bodohlah kami kalau kami mengandalkan manusia. Bodohlah kami kalau kami mengandalkan jabatan kami. Dan bodohlah kami kalau kami mengandalkan apa yang kami miliki. Karena semua yang kami miliki tidak akan pernah bisa besar dan tidak akan pernah bisa menandingi kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami, urapi telinga kami Tuhan, pikiran kami, hati kami, sehingga kami dapat berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan di sore hari. Bicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Satu kehormatan buat saya boleh diundang di gereja Tuhan Gia Kega. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh pelayan Tuhan yang sore hari ini sudah mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Saya mau berkenalan dulu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat tetap di gereja ini, puji Tuhan. Sama-sama katakan puji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara jemaat yang suka jalan-jalan di gereja, pasti saudara tidak asing dengan wajah saya. Bapak Ibu, saya melayani di gereja Bethel Indonesia Jemaat Law Fellowship Center. Gembala senior saya, gembala jemaat saya, Bapak Pendeta Gilbert Lumainong. Saya salah satu pendeta yang melayani di tim penggembalaan di gereja GBI Law Fellowship Center. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara terkasih yang suka jalan-jalan ke gereja lain, terutama di gereja GBI Globe, pasti berjumpa dengan wajah yang seperti ini. Ada yang sudah jalan-jalan? Puji Tuhan, Pak. Semuanya jemaat setia. Semuanya jemaat yang terkandung. Yang setuju katakan amin. Saya datang ke tempat ini bersama dengan istri saya. Ini istri saya yang cantik. Boleh panggil diri saya? Yes. Duduk lagi. Nanti semua mata yang melihat ke kamu buat ke saya, gitu kan? Baik, sore hari ini saya diberi satu tema, yaitu tentang ketekunan di dalam berdoa. Sama-sama katakan dengan saya harus tekun di dalam doa. Belum semua. Saya harus tekun di dalam doa. Sekali lagi, saya harus tekun di dalam doa. Bapak Ibu, 14 tahun saya jadi hamba Tuhan, saya mengerti betul mana orang yang sungguh-sungguh, mana orang yang tertekan mengucapkan kata yang tadi. Saya harus tekun dalam doa, itu tertekan Bapak Ibu. Sekali lagi sama-sama dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Saya harus tekun dalam doa.
Mari sama-sama kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Multimedia boleh bantu jemaat Tuhan yang tidak bawa Alkitab, saudara. Sudah? Kita baca bersama. 3, 2. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam apa, Bapak Ibu? Dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini pesan Tuhan bagi kepada murid-muridnya. Ini pesan Yesus bagi murid-muridnya, bahwa kamu harus tinggal di loteng Yerusalem. Di sana kamu harus tekun berdoa untuk menantikan janji Bapa. Setuju dengan saya? Kalau saudara tekun baca firman Tuhan, pasti tahu cerita ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, suka atau nggak suka, senang atau nggak senang, doa adalah hal terpenting dalam hidup orang percaya. Sama-sama katakan dengan saya, doa itu hal terpenting. Doa itu hal terpenting. Tahukah saudara, kita bilang begini, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Setuju, katakan amin. Kisah 1 ayat 8 yang mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Tuhan yang kita sembah yang nama Yesus Kristus saat itu memberikan kuasa atas hidup orang percaya. Setuju, katakan amin. Saat itu ketika saudara keluar dari kolam baptisan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat tanda baptisan, detik itu juga Tuhan yang sama yang kita sembah memberikan apa, Bapak Ibu Saudara? Kuasa bagi hidup orang percaya. Suara saya kencang kan, Bapak Ibu? Saya pelan. Bapak Ibu Saudara, aneh. Ini pendeta sore-sore belum dikasih makan, pantas marah-marah. Saya tidak marah-marah. Saya begitu menghormati Tuhan. Saya tahu persis yang undang saya ke sini adalah Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan gerakkan hati Bapak Gembala, mungkin Tuhan gerakkan hati seluruh penatua pengerja diaken di tempat ini untuk undang yang namanya Manifest. Oleh karena itu saya begitu menghormati Tuhan, saya siapkan yang terbaik. Karena saudara dengar baik, saudara datang dari rumah, 1 korban uang, 2 korban waktu, 3 korban tenaga. Setuju, katakan amin? Setuju, Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, korban semuanya bagi Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja Tuhan di tempat ini sore hari ini, tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak ketemu dengan Tuhan, ngapain saudara datang ke sini? Oleh karena itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya meresponi Tuhan. Dari 13 tahun yang lalu saya menghormati Tuhan. Kemanapun saya diundang, saya pasti serius menyampaikan firman Tuhan. Karena yang mendengarkan firman Tuhan adalah jiwa-jiwa. Kalau saya bercanda, saudara, kalau saya asal-asalan, saya harus menanggung darah Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Dengar baik para pelayan Tuhan, khususnya yang sudah melayani firman Tuhan. Kalau kalian melayani firman Tuhan asal-asalan, darah umat itu tertanggung atas hidup. Karena Bapak Ibu dengar baik, ada orang yang datang ke gereja dengan berbagai pergumulan hidupnya, dengan berat beban dalam hidupnya. Mereka mau dilepaskan karena gereja adalah the house of Jehovah, rumah Tuhan. Setuju, katakan amin. Bahkan tagline dari gereja ini mana-mana, Gia Kega, the house of glory. Apa artinya? Makan sore udah siap, Pak. The house of, artinya apa? Nggak kompak kanan sama kiri. Yang satu belajar di Citayam, yang satu belajar di mana? Kelapa Gading. The house of glory artinya apa, Bapak Ibu? Yang benar yang mana? Please Bapak
Bapak Ibu Saudara? Yang benar yang mana? The house of glory, yang pintar bahasa Inggris. Apa artinya? Rumah kemuliaan. Saudara ikutin khotbah saya. Kalau enggak, saudara yang naik mimbar, saya turun, saya duduk. Jemaat Tuhan di akhir zaman ingin datang ke gereja, ingin datang ke rumah Tuhan untuk dimerdekakan oleh Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan melayani dengan cara yang asal-asalan, Pak, Bu, para pelayan Tuhan dengar baik. Darah mereka, engkau yang harus tanggung. Karena ada banyak jemaat Tuhan yang datang ke gereja, ingin dipulihkan Tuhan, tapi kalian main-main di mimbar kudus ini. Makanya saya bilang sama istri saya, sayang kita harus kasih yang terbaik. Karena mereka butuh Tuhan sore hari. Yang setuju kasih tepuk tangan buat. Yang saudara balik ke inti khotbah saya. Orang menang, orang percaya, hidupnya pasti dikasih kuasa sama Tuhan. Nah, salah satu kuasa itu digerakkan oleh yang namanya doa. Dalam pujian penyembahan ada kuasa. Dalam firman Tuhan ada kuasa. Pak Bu, pujian penyembahan, firman dan doa nggak bisa dipisahkan. Karena ini menjadi satu rangkaian, satu senjata yang dahsyat bagi orang percaya. Tahu nggak saudara, cuma di ajaran Kristen yang mengajarkan lawan iblis, iblis akan lari. Amen. Saudara masih ikut khotbah saya? Saudara masih ikut khotbah saya? Amen. Cuma ajaran agama Kristen, cuma Alkitab, cuma Yesus yang berani bilang begini kepada murid-muridnya. Lawan iblis, iblis akan lari. Cuma di Alkitab saudara dan saya yang mengatakan bahwa iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Aku dengar baik. Doa Bapak Ibu Saudara dan saya punya kuasa. Belum semua. Pak Bu dengar baik, doa Bapak Ibu Saudara saya memiliki kuasa. Amin. Saya sudah menghormati Tuhan, semangat Bapak Ibu Saudara. Enak banget kayak nontonin saya lagi stand up. Tidak sopan. Tapi saya mbak Tuhan yang boleh marah-marah tuh. Kalau marah-marah nanti dipikir. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, kamu pergi ke lenteng Yerusalem, kamu harus bertekun dalam doa. Sore hari ini, Tuhan yang sama, firman Tuhan yang sama, bilang kepada setiap kita, pergilah ke rumahmu masing-masing, berdoalah di sana. Salah satu senjata yang ditakuti iblis dalam hidup orang percaya, ketika Anda berdoa. Amin. Kamu dengar baik, setan gak takut saudara jingkrak-jingkrak di mimbar. Setan gak takut saudara nyanyi. Selama saudara gak suka berdoa, habislah rumah tangga, habislah bisnismu, habislah gerejamu, habislah pelayanan. Tuhan kasih kuasa atas setiap hidup orang percaya, bahwa mulutmu mengandung kuasa. Ketika orang percaya, iblis harus undur. Apalagi plus pakai nama Yesus. Suka atau tidak suka, setan harus keluar. Suka atau tidak suka, ketika ada orang percaya yang sakit, terus datang penatua, dia berdoa, suka atau tidak suka, sakit itu harus keluar. Karena orang percaya di dalam doanya pasti punya kuasa. Saudara setuju sama saya? Amin. Karena saudara dan saya dikasih kuasa sama Tuhan. Tuhan minta sore hari ini kita kembali tekun dalam doa. Kenapa banyak suami jatuh dalam perselingkuhan dan perzinahan? Saya mau tanya, apa kurang ke gereja setiap minggu? Dia setiap minggu ada di gereja. Apa dia nggak kasih persembahan? Dia kasih persembahan yang paling banyak. Apa dia nggak balikin perpuluhan milik Tuhan? Justru dia paling sering taat mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Kenapa suaminya bisa jatuh dalam seks bebas? Pergi ke panti pijat,
Selingkuh dengan wanita lain. Jawabannya sederhana, Bu. Karena ibu-ibu tidak tekun mendoakan suaminya. Yang ibu-ibu angkat tangan. Ibu-ibu angkat tangan. Yang masih jomblo jangan coba-coba. Ingat kata-kata saya, ibu, ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke. Yang cowok punya jiwa kecewek-cewekan jangan angkat tangan. Jangan coba-coba. Bilang dengan saya sama-sama, mulai hari ini. Saya tahu ini berat buat ibu-ibu. Mulai sore hari ini, saya harus tekun berdoa buat suami saya. Ngomongnya sambil ketawa. Masa sih Mama? Iya kan? Ngomongnya sambil nggak serius gitu. Saya udah keringetan, bayangin. Nggak apa-apa, saya buat Tuhan. Hatinya nggak boleh marah-marah tuh. Walaupun saya harus nggak akan menurut tua. Bapak-bapak angkat tangannya. Mulai sore hari ini, saya harus tekun berdoa bagi istri saya. Doanya yang benar, jangan bilang Tuhan, sesuai firman-Mu, manusia hidup dari 70 sampai 80 tahun, selebihnya hanya kesusahan. Hanya bonus. Istri saya sudah mau masuk 70, angkat ya Tuhan, itu berdosa sudah. Jangan coba-coba doa seperti itu. Banyak istri-istri kurang ajar, Pak. Bukan dia nggak ngerti firman. Alkitab jelas dibilang engkaulah imam. Bapak-bapak dan saya adalah imam dalam keluarga. Tanpa imam berdoa bagi istri dan anak-anak, liarlah mereka. Alkitab yang ajarkan seperti itu. Harus berdoa bagi istri-istri. Alkitab dengan jelas catat, ketika Adam seorang diri, Tuhan memberikan penolong. Status ibu-ibu adalah penolong. Kalau suami lagi oleng, istri masa bodoh, makin oleng nggak Bu? Makin oleng. Abang jarang di rumah, ibu jarang di rumah. Udah ketawa-tawa. Nanti kita ketemu hari Sabtu ya. Hari ini cukupin dulu lah. Bu, Pak, anak-anakmu bukan karena kurang kasih sayang dari engkau, sehingga mereka bisa jatuh dalam seks bebas, sehingga mereka bisa jatuh dalam narkoba. Karena papa dan ibu yang ada di tempat ini kurang tekun berdoa bagi mereka. Tuhan mau sore hari ini engkau berdoa bagi mereka. Yang suami doain istri, doain anak-anak. Yang istri dukung suami, doain anak-anak. Anak-anak doakan orang tua supaya lanjut. Tolong dong yang ABG dong, supaya lanjut usia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doa adalah ekspresi kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Doa adalah ekspresi kita. Saudara ngegerutu itu lagi berdoa bukan? Saya mau tanya deh. Doa adalah ekspresi saudara dan saya dengan Tuhan. Doa adalah sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ekspresi saudara itu adalah doa saudara. Doa saudara itu adalah ekspresi saudara terhadap Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Saudara sungut-sungut, Tuhan kenapa saya punya suami kelakuannya kayak binatang begini? Itu doa saudara terhadap Tuhan. Karena doa adalah seruan kepada Tuhan. Tuhan kenapa gereja saya begini terus? Tuhan kenapa di pelayanan kok semakinnya kacau ini? Itu doa saudara. Karena doa adalah hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin ada sebagian gereja yang mengajarkan kalau doa itu masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, kunci 10 tahun gak keluar-keluar. Itu doa, Pak. Itu bukan doa, itu kampungan namanya. Setuju sama saya? Doa adalah ekspresi hidup kita dengan Tuhan.
Ketika saudara buka mobil, mau kerja, setel musik rohani, terima kasih Tuhan, kerjaku pasti diberkati dan disertai. Itu doa. Tekun. Saudara mengutuk-ngutuki anak saudara, itu doa saudara. Itu ekspresi saudara. Bapak Ibu dengar baik. Tuhan tuntut di akhir zaman ini, orang percaya harus senang berdoa, harus tekun di dalam doa, karena itu ekspresi kita dalam Tuhan. Kita ini enak Bapak Ibu Saudara. Kita ini sudah tidak ada lagi pemisah di dalam Kristus. Semuanya kasih karunia, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Kita cuma bilang Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat. Posisinya di mana? Di toilet. Tuhan tidak menajiskan doa kita. Setuju dengan saya katakan apa? Kita di toilet sambil kencing, Bapak Ibu Saudara, maaf. Haleluya, puji Tuhan, oh dahsyat. Tuhan tidak menajiskan, karena darahnya sudah menguduskan kita. Tapi ekspresi di agama lain saudara, dia harus menghormati Tuhan. Ketika dia mau berhadapan dengan Tuhan berdoa saudara, dia harus benar-benar kudus. Dia harus benar-benar suci. Kalau kita tanya, kita ini enak banget Bapak Ibu Saudara. Di agama lain berdoa harus bawa sesembahan. Kalau saudara yang pernah ke India, pergi ke India, orang agama lain di India berdoa harus menyerahkan anaknya ke Sungai Gangga, mengorbankan anaknya untuk doanya dijawab. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Di agama lain, kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke Bali, dia duduk, dia bawa daun, dia berdoa di sana. Coba Bapak Ibu Saudara coel daunnya, putus kepala Bapak Ibu Saudara. Tapi betapa baiknya Tuhan saudara dan saya. Waktu kita berdoa, Tuhan terima kasih Engkau baik, bunyi di bawah tut. Apakah Tuhan menajiskan doa kita? Itu yang saya bilang, doa adalah ekspresi hidup kita. Kalau orang percaya nggak berdoa, ruginya setengah ampun Pak. Saya yakin dan percaya, gereja ini ada juga karena orang-orang ada yang tekun berdoa. Amin. 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 Bisa kumpul sebegini banyak, saya yakin karena ada orang-orang yang tekun di dalam doa. Amin. Pak Bu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, entah di mana Bapak Ibu Saudara berada. Tapi sore hari ini, karena doa, saudara diselamatkan. Karena doa, saudara ditarik Tuhan masuk ke gereja ini. Dibentuk, dibina, dituntun, mengerti undang firman Tuhan. Nah, banyak berkat bagi setiap orang percaya yang tekun di dalam doa. Sore hari ini saya nggak akan jabarkan begitu banyak. Saya akan ambil 2 saja Bapak Ibu Saudara. Berkat di balik setiap orang percaya yang hidupnya tekun di dalam doa. Yang pertama, saudara tekun dalam doa, Tuhan pasti kasih mujizat. Saudara masih bersama saya? Yang pertama apa? Kalau kita tekun di dalam doa, Tuhan pasti kasih mujizat. Saudara mau buktikan firman Tuhan? Mau lihat buktinya? Kita lihat sama-sama. 1 Samuel pasalnya yang pertama. 1 Samuel pasalnya yang pertama. Ayatnya yang kedua. Ya. Sebelum Hana, istri dari Elkana, mendapatkan mujizat dari Tuhan,
Ada harga yang harus Hana bayar. Ada pengorbanan yang harus Hana terima. Coba lihat 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang kedua. Catat ya. Dan yang kedua 1 Samuel 1 ayatnya yang kelima. Ayat 2, ayat 5, ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10, dan ayatnya yang ke-13. Sudah ditanda-tandain yang punya handphone. Atau yang punya Alkitab dikasih bulet-bulet gitu ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 2, ayat 5, ayat 7, ayat 10, ayat yang ke-13. Saya boleh minta tolong worship leader yang tadi menaikkan pujian, boleh bacakan 1, 2, 3, 4, ke-5 ayat yang sudah saya utarakan. Ayat kedua, ayat kelima, ayat ke-7, ayat ke-10, ayat yang ke-13. Silakan worship leader. 1 Samuel 1 ayat 2. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Stop. Catat kata tetapi Hana tidak. Ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Catat yang kedua, sebab Tuhan sudah menutup kandungannya. 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. So, catat kata Penina menyakiti hati Hana. Ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Catat kata pedih hatinya. Dan ayat ke-13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Catat kata Eli menganggap Hana mabuk. Saudara, lihat saya semua. Tadi saya sudah bilang poin yang pertama, di balik doa, di balik ketekunan kita berdoa kepada Tuhan, selalu ada yang namanya mukjizat. Sebelum Hana mendapatkan mukjizat dari Tuhan, saudara dengar baik, Alkitab jelas catat, ayat yang pertama, ayat yang kedua, Hana tidak punya. Dan yang kedua, ini hamba Tuhan yang mungkin tiada duanya di dalam Alkitab. Alkitab jelas fair catat, yang tutup kandungan Hana adalah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, berkat Bapak Ibu Saudara yang tutup Tuhan, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak? Saya berani jamin, Alkitab jelas catat, kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang tutup, satu orang pun tidak ada yang bisa menutup. Siapapun itu. Dan yang selanjutnya, hati Hana sedih. Saudara, selanjutnya hati Hana disakiti oleh Penina. Yang selanjutnya, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Eli menganggap Hana yang tekun dalam doa dianggap mabuk. Saudara, kalau saya tanya hari ini, apa kabarnya saudara? Jawabnya apa? Sekali lagi, apa kabarnya saudara? Luar biasa. Tuh, gak kompak sih. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Inilah jawaban umat Kristen. Luar biasa Pak. Tapi kenyataannya tahu nggak? Nggak seperti realita kehidupan hari-hari. Setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Engkau bilang engkau luar biasa. Padahal buktinya tadi orang yang kesaksian di depan sini, Bapak siapa namanya saya nggak tahu itu. Pak siapa nggak tahu. Esron. Bapak Esron. Aku menelantarkan istriku. Aku cuek. Apanya yang luar biasa? Di gereja kau luar biasa. Di luar kau pasti binasa. Rumah tanggamu binasa. Bisnismu binasa. Pelayananmu binasa. Kalau ditanya sama gembala, apa kabarnya jemaat Tuhan? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Kamu menipu diri kamu sendiri. Ini kenyataan. Nah,
Makanya Tuhan bilang kamu harus tekun berdoa. Karena kita hidup di dunia fakta. Setuju dengan saya katakan? Amin. Kita hidup di dunia apa Bapak Saudara? Dunia fakta. Apa itu dunia fakta? Dunia yang semua Alkitab catat dalam hidup Hana. Dia mandul. Dia tidak punya anak. Dia disakiti. Dan Tuhan menutup kandungannya. Itu fakta. Saudara dengar baik. Dunia fakta itu apa? Dunia di mana yang Bapak Ibu Saudara bertahun-tahun pergi ke gereja, tapi Tuhan masih tetap izinkan engkau sakit. Itu dunia fakta. Dan bahkan tidak sembuh-sembuh. Itu dunia fakta. Apalagi dunia fakta, engkau sering pergi ke gereja, tapi rumah tanggamu diambang perceraian. Itu dunia fakta. Apalagi dunia fakta, engkau sering mengembalikan perpuluhan, tapi bisnismu diambang kehancuran. Itu dunia fakta. Tapi kabar baiknya, Lukas 1 ayat 37 bilang begini, sebab bagi Tuhan, saudara masih bersama dengan saya? Sebab bagi Tuhan tidak ada apa namanya? Tidak ada perkara yang mustahil. Pak Pendeta dengar baik, saya sudah menjadi pelayan Tuhan 9 tahun. Saya menikah dengan suami saya, tapi selama 9 tahun saya tidak dikasih karunia keturunan. Saya tidak pernah bisa punya anak. Di mana engkau Tuhan? Saya sudah berdoa. Dari berdiri, duduk, tidur, celentang, saya sudah lakuin semua. Saya sudah puasa, Daniel, Esther, bahkan puasa Yesus Kristus, saya sudah lakuin. Tapi faktanya, saya tidak punya anak. Pak, Bu, dengar baik. Kemandulan adalah satu pukulan telak bagi kaum wanita. Yang cowok jangan pernah jawab iya. Ibu-ibu dengar baik, para perempuan dengar baik, yang ABG dengar baik. Ketika engkau nanti menikah, kau nggak bisa kasih keturunan. Saya minta maaf buat sebagian etnis. Kalau wanita nggak bisa kasih keturunan, buat etnis tertentu, hukumnya jelas. Kalau nggak diceraiin, si laki-lakinya disuruh selingkuh sama perempuan lain untuk apa namanya? Memiliki keturunan di salah satu etnis yang ada di bangsa ini. Saya nggak bisa sebutkan. Setuju dengan saya? Dan Alkitab jelas catat, kemandulan adalah aib. Dan roh itu Bapak Ibu Saudara, hingga sampai hari ini kita hidup. Aib. Hana bilang itu aib. Saudara dengar baik. Kabar baiknya adalah setan boleh bawa masuk hidup orang percaya ke dunia fakta. Setan boleh membelenggu kita di dalam kehidupan dunia fakta. Tetapi selama saudara tekun di dalam doa, sekalipun air mata tercurah di atas pipi kita, sekalipun sepertinya tidak ada pertolongan, sekalipun sepertinya tidak ada pengharapan, kalau Yesus yang berfirman, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yesus bilang kepada murid-muridnya, naik ke loteng Yerusalem, berdoalah, karena kalau engkau tekun berdoa, di situ ada mujizat terjadi. Saudara masih bersama dengan saya? Buat sebagian para wanita, dengar baik, ketika kau menikah, engkau gak bisa punya anak aja. Nikahanmu diambang perceraian. Kecuali kau dapatin suami hamba Tuhan yang betul-betul hatinya hati Tuhan. Apalagi banyak cowok di akhir zaman. Saya minta maaf. Egoisnya setengah mati. Makanya si Ali ini perkataan Bapak tadi, saya egois. Makanya saya bilang yes. Tapi ada pengharapan yang lain. Di balik keegoisannya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya langsung tanya, Bu, Ibu pernah doain suami Ibu untuk berubah? Tuhan jawab kan? Berapa lama Ibu doain suami? Berapa lama Ibu doain? Berapa lama? Saya tanya angkanya. Berapa lama Bu? Selama menikah. Berapa lama? Saya tanya Ibu masih ingat kata-kata saya? Berapa lama? 1, 2, lihat. Berapa lama? 5 tahun.
bagi Yesus saudara dan saya, tidak ada perkara yang mustahil. Bahwa bilang semua indah pada waktunya. Amin. Tadi programnya apa namanya? MDO. Waktu Tuhan di MDO mengubah suaminya, doanya didengar oleh Tuhan, dan Bapak itu bersaksi di sini sambil bergelimang air mata. Setuju dengan saya? Dan dia tantang istrinya, saya meminta maaf di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan. Balik ke Hana, saudara. Kira-kira Hana didengar Tuhan nggak? Dianggap gila sama pendeta. Lu kayak orang gila ya Hana, obat kami aja. Kandungannya Tuhan tutup. Penina, istri dari Elkanah, menyakiti hatinya setiap hari. Pemain piano boleh sampai. Saya minta. Ada di. Saudara boleh perhatikan saya. Sedikit lagi saya akan tutup khotbah saya. Boleh ada di. Nada E. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sama-sama kata. Disediakan bagiku suci hamba dan dipulihkan. Main musik step dari situ. Aku dengan baik. Mungkin setan seret kita ke dunia fakta. Dunia di mana semuanya sepertinya ia adanya. Hana mengalami kemandulan secara jasmani. Mungkin bisnismu mandul, Pak. Mungkin perasaan istrimu mandul terhadapmu, Pak. Bu, mungkin perasaan bapak itu mandul sama ibu. Mungkin anak-anak perasaannya mandul, nggak bisa dengerin ucapanmu, Pak, Bu. Dengar baik. Pujian yang kita naikkan tadi, Lukas 1 ayat 37. Alkitab bilang, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan harus tinggal tetap. Artinya, seberapapun iblis merancangkan yang jahat dalam hidup orang percaya, dari pihak Tuhan, dari firman Tuhan, harus digenapi. Setuju dengan saya katakan amin? Kita lihat penggenapan janji Tuhan. Orang yang bertekun dalam doa, dia akan melihat mujizat dari Tuhan. Coba kita lihat. Worship leader boleh bantu saya. Ayat 12, ayat 17, 1 Samuel pasal 1, ayat 19, dan ayatnya yang ke-20. Ayat 12, ayat 17, ayat 19, dan ayat yang ke-20. Silakan baca worship leader. Samuel 1 ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. So, terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Lanjutkan. Maka Eli mengamati mulut perempuan itu. 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. 19. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan ingat akan saya. Tuhan ingat akan doa saya. Stop ya. Di dunia fakta, Hana, Bapak Ibu Saudara, tidak punya anak. Tuhan menutup kandungannya. Dan Penina sering menyakiti hati Hana. Tapi Hana tidak mau diam saja. Hana melakukan apa, Bapak Ibu Saudara? Dia tidak mengutuki dirinya. Aduh, memang saya perempuan mandul, saya tidak berguna, lebih baik mati saja, mending lebih baik saya gantung diri saya. Tidak, Saudara. Hana bangkit menuju ke dunia kasih karunia Tuhan. Ayat 12, dia terus menerus berdoa. Ayat selanjutnya 17, Allah Israel, kata Imam Eli, akan memberikan anak kepadamu Hana. Artinya ada pengharapan. Ayat yang ke-19,
Tuhan ingat akan doa Hana. Bapak Ibu jangan kecil hati. 5 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun tidak jaminan. Selama Tuhan yang menyertai saudara, Tuhan sendiri itu juga yang akan menjawab doa saudara. Dan lihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-27. Baca worship leader. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripada. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Saudara ingat baik, Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara jelas mencatat Hana mandul. Tapi Alkitab mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan anak, inilah aku pengharapan bagi setiap wanita di tempat ini. Kalau pernikahanmu belum punya anak, teruslah kau berdoa. Hana diingat Tuhan. Apalagi hidup yang sudah ditebus di atas kayu salib. Kasih tepuk tangan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kuliangkan dan dipulihkan. Saudara, boleh saya bersaksi? Boleh ya? Saya menikah dengan istri saya yang cantik ini 5 Desember tahun 2015, tahun lalu. Ya, dengan baik. Tadi saya khotbahkan apa? Iblis giring hidup orang tua saya. Masuk ke dalam dunia apa namanya? Fakta. Dunia fakta. Di mana semua dunia itu benar adanya. Nah, istri saya, saudara, ini yang cantik ini, yang saya sudah nikahi ini. Dia punya menstruasinya itu belentang-belentong kayak kartu. Ngerti? Belentang-belentong? Acak-acakan. Kadang 4 bulan sekali. Ini fakta ya, fakta yang pertama. Kadang 8 bulan sekali. Kadang 9 bulan sekali baru menstruasi. Kadang gak mens-mens gitu loh. Ngeri gak cewek-cewek jawab? Cowok-cowok jangan ikut. Karena sekarang di akhir zaman banyak cowok-cowok yang mentalnya mental cewek. Iya, aku juga kok belum dapet apa. Masih zaman LGBT gitu kan. Iya dong. Iya, aku udah minum Kiranti, aku gak masuk bagian. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan baik, istri saya suka melihara binatang. Dalam dunia medis, dengar baik, para wanita dengar baik, yang menghalangi atau membuat wanita susah untuk memiliki anak, yang pertama melihara kucing. Kucing bagus, jangan sampai kuda. Yang kedua melihara anjing. Fakta yang kedua, istriku suka binatang, saudara. Dan yang ketiga, tanpa disadari, quote and quote, kami punya orang tua berdua. Waktu itu kami belum menikah, masih calon mertua. Calon mama saya dari istri saya bilang begini, calon istrimu tuh susah punya anak. Fakta yang pertama apa? Mensnya belentang-belentong. Fakta yang kedua, suka piara anjing. Yang ketiga, orang tua kami bilang, istrimu sulit punya anak karena mensnya belentang-belentong, karena suka miara anjing. Pak, Bu, dengar baik. Bolehkah kita menghormati perkataan orang tua? Boleh nggak? Kalau tidak boleh, tolong Ibu Pendeta Sri diajar ulang mereka jemaat. Boleh nggak kita menghormati perkataan orang tua? Boleh. Alkitab bilang supaya lanjut umurmu. Tapi bolehkah kita imani perkataan orang tua? Bolehkah kita imani perkataan orang tua? Jawab 3-2 ya? Tidak. Selama tidak berdasarkan Alkitab, jangan imani perkataan. Dan fakta yang terakhir, dokter bilang, ini sulit punya anak.
4 fakta saya dapati di istri saya, sulit punya anak. Saya bilang, oh ya, hebat betul dokter. Hebat betul, saya menghormati perkataan dokter, tapi saya tidak pernah mengimani perkataan dokter. Dengar baik, apa yang terjadi atas hidup Hana, saya imani. Dan saya izin dengan pastor saya, Pastor Geren, anak dari Pendeta Gilbert Lumoino, karena kami melayani dalam pelayanan kuasa, mukjizat, kesembuhan, dan pengurapan. Itu pelayanan kami di gereja kami. Ribuan jemaat kami layani. Banyak mukjizat terjadi, salah satu di video klip yang akan saya tampilkan. Nah, saudara dengar baik. Saya izin sama pastor saya mohon pamit, saya harus pergi ke Bali, saya harus honeymoon di Bali. Berkati saya, pastor, maksudnya bukan kasih duit. Say bless for me. Oke, pastor, God bless you. Aku terima. Di Bali, saudara dengar baik, Tuhan berfirman atas hidup saya. Tuhan berbicara sama saya. Salah satu kasih karunia dari Tuhan untuk hidup saya, oleh anugerah Tuhan ya, saya diberi banyak penglihatan oleh Tuhan. Mata rohani saya dibukakan oleh Tuhan. Seperti Elisa, demikian hidup dipakai Tuhan. Aku bisa melihat Lucifer. Aku bisa melihat surga. Aku bisa melihat neraka. Aku bisa melihat gerbang maut. Tuhan sudah bukakan itu. Dan bulan yang lalu, aku bilang sama istri saya, Lucifer menampakkan dirinya atas hidup saya. Dengan mata yang tajam, dia ingin habisi hidup saya. Karena Tuhan janji, di balik hidupmu, ribuan jiwa akan menerima Yesus. Saya bilang, amin Tuhan. Tapi, realitas harus saya hadapi. Saya punya istri yang susah punya anak. Saya nggak bisa megahin karunia-karunia rohani saya. Saya butuh keturunan rohani. Saya butuh keturunan ilahi, saudara. Setuju? Satu kebanggaan dalam rumah tangga memiliki keturunan ilahi. Hanya orang gila, oh puji Tuhan istri saya mandul. Apa-apa deh, amin, haleluya. Itu orang gila. Nah, waktu di Bali Tuhan bicara kuat dengan saya. Mario dengar baik, buka Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, Tuhan berfirman begini. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pasal 2 ayat 18 Tuhan kembali berfirman dalam hati saya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan ketika kalinya Tuhan berkata dalam hati saya, ayat ke-28 pasal 1 kembali lagi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saya menangis ketika saya dikasih firman Tuhan ini sama Tuhan. Mario dengar baik, aku menjadikan Adam untuk kemuliaan namaku. Tapi tidak baik manusia seorang diri saja. Pengharapan bagi jomblo-jomblo katakan yes. Tidak baik manusia seorang. Tuhan menidurkan, maksudnya Tuhan buat Adam tidur. Diambilnya tulang rusuk Adam, dibawanya lah Hawa. Setuju? Setuju dengan saya? Hawa dibawa kepada Adam. Adam, inilah pasanganmu. Alkitab catat diberkatilah mereka. Dan Tuhan yang sendiri yang berfirman, beranak. Di sini saudara, iman saya dibangkitkan Tuhan. Berdoa, panggil istrimu, taruh tanganmu dalam apa sih namanya sekitar apa? Rahim. Saya bilang wife, saya panggil wife dong. Masa dipanggil Umi? Gila kali. Udah nggak zaman Umi abi-abian gitu kan? Wife sini, aku mau doa. Aku doa, aku pulang. Aku kembali ke Jakarta. Aku lagi melayani pelayanan kesembuhan mukjizat Bapak Ibu Saudara. Aku lihat banyak orang, waduh, macam-macam. Buta melihat lah, apalah, budek dengar gitu kan, lumpuh berjalan yang udah 5 tahun, 15 tahun, nggak bisa jalan. Iblis intimidasi saya. Istrimu nggak bisa hamil. Oh ya, saya bilang, saya percaya firman Tuhan. Istri saya telepon saya. Husband, yes wife, kunaon. Aku hamil. Semua fakta-fakta hancur dengan firman Tuhan. Setelah istri saya telepon saya, saudara, ada jemaat Tuhan yang minta didoakan di gereja.
Pastor Mario, aku mau ngomong dok, ngomong apa? Dokter vonis saya M-A-N-D-U-L. Apa Bapak Ibu Saudara? Mandul total. Saya bilang, oh ya hebat banget itu dokter. Dia cuma manusia, saya suruh dia berani ketok palu, bilang kamu mandul. Medis yang menyatakan aku mandul. Oh ya, saya bilang, hebat itu dokter. Perlu nggak kita hormati perkataan dokter? Kalau kan nanti saya bilang ini tuh ya mega tuh menghina dokter semua. Perlu saudara. Tapi kita tidak perlu mengimani perkataan yang di luar firman Tuhan. Saya bilang, mana suamimu? Kata pastor, di mana suamimu? Ada. Di mana suamimu? Ada di balik pilar, dia takut itu pastor. Makanya saya bilang sini. You mau punya anak, oke. Firman yang sama yang Tuhan kasih saya di Bali. Tuhan bilang gini, kasih ke dia. Maaf Bapak Ibu Saudara. Saya bilang gini. Setiap kali kamu melakukan hubungan suami istri, ingat firman Tuhan. Beranak cuculah. Terbukalah kandungan. Aku bilang dengan nama Tuhan Yesus semesta. Terima kasih Pastor. Aku cuma kasih 3 firman Tuhan. Bu, Pak, dunia boleh vonis kita selama kita kuat berdoa. Dengar baik, 3 minggu dari itu saya ketemu di Grand Indonesia. Saya lagi duduk di coffee shop ngopi-ngopi. Wanita yang sama menjumpai saya dari jauh. Pastor Mario. Iya, saya nggak tahu. Pastor tahu? Saya nggak tahu. Loh, karena dia cuma nanya, Pastor tahu? Iya, saya nggak tahu. Tahu Pastor? Saya nggak tahu. Waduh. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sambil bergelinang air mata. Dokter vonis saya mandul. Tapi hari ini bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya hamil, Pastor. Aku tepuk tangan yang lebih banyak. Saya hamil. Kamu dengar baik, saya melayani orang mandul lebih dari 4 orang. Dan keempat-empatnya semua memiliki keturunan. Saya berdoa bagi mereka. Saya berteriak sama Tuhan, apa urusannya sama saya? Tuhan bilang, karena kamu anak Tuhan, kamu harus berdiri, bersyafaat bagi banyak jiwa. Aku panggil untuk berdoa bagi banyak jiwa. Kamu dengar baik, kalau ada suami di sini tidak berdoa bagi istri dan anak-anak, itu kejahatan. Kalau ada istri-istri yang nggak berdoa bagi suaminya, itu orang jahat. Karena engkau dipanggil Tuhan untuk berdiri bagi rumah tanggamu, Pamu. Setuju, katakan amin. Amin. Banyak jemaat Tuhan, Pak saya mandul. Oh ya, good. Siapa yang ngomong dokter? Puji Tuhan. Kita aduin dokter itu kepada Tuhan. Siapa yang lebih hebat? Dia atau Yesus Kristus yang darahnya sudah dicurahkan membuat kamu menjadi memiliki keturunan. Lebih dari 4 wanita saya layani, 4 yang memiliki keturunan. Yang setuju katakan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya, minta maaf, boleh satu poin lagi? 1 poin aja. 1 poin lagi. Yoel pasalnya yang kedua ayat 32. Upah bagi orang yang tekun berdoa. Worship leader, bantuin saya. Yang A-nya saja. Yoel 2 ayat 32. Setelah itu multimedia tayangkan. Yoel 2 ayat 32. A. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sama-sama ikuti dengan saya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Poin yang kedua, orang yang tekun, orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang berdoa, dia akan diselamatkan. Tayangkan klipnya. Terima kasih. Habis ini saya tutup, saya berdoa. Me and my Jesus. Ini kesaksian salah satu dari jemaat. Ribuan jiwa kami layani setiap minggu. Saya waktu hamil Madeline, anak saya. Ini orang tua dari Madeline.
Boleh Saya dimatiin, Pak? pendarahan sampai 7 bulan. Saya pendarahan sampai 7 bulan. Kameranya boleh ke Terus sana. saat itu sih saya nggak boleh hamil. Lihat ya. Saya kalau saya hamil berarti itu kan dari Tuhan. Tuhan yang udah kasih saya punya anak ini di dalam kandungan. Saya percaya bahwa Tuhan ada rencana untuk dia. Makanya saya bertahan dengan perawatan dokter. Akhirnya dia lahir. Cuman lahirnya itu 2 lubang di sini. Lihat ada lubang di lehernya dari masa lahirnya Bapak Ibu. 2 kanan kiri. Sudah diperiksa sama dokter waktu dia begitu lahir, tapi nggak bisa diapa-apain. Ada fotonya. Ini bukti otentik dari Berarti dokter. bawaan lahir. Selama 10 tahun dia menderita 2 lubang. Sudah ada foto. Nah, jadi kalau dia minum susu, Selalu keluar? di susu 2. Makan dia keluar juga makanan. Lihat ini Terus fotonya. kalau dia makan sesuatu yang keras, dia akan keluar lagi air dari sini. Dokter juga nggak bisa bilang apa, karena ini kan udah satu hal yang nggak normal. Karena dia ada 2 kayak selang masuk ke pencernaan, tidak ke organ tubuh yang lain. Anak ini mulai merasa malu Bapak Ibu. And whatever I eat or drink always comes out in Selalu water. keluar. Dia bilang ini pasti karunia. They usually ask me first. They usually want the truth. So I say it's just a gift from God. Bayangkan. When I was from when I was born. Ini pelayanan kami, pelayanan saya bersama dengan Pastor Saya punya saudara dalam Tuhan. Dari dulu saya dekat, dulu kan saya pernah tinggal di Jakarta. Terus dia SMS sama saya. Ina, katanya Mbak Ina, nanti hari Minggu itu anaknya Gilbert katanya dipakai Tuhan luar biasa katanya, Darren katanya. Terus banyak mujizat yang terjadi katanya. Ayo katanya. Akhirnya saya sempetin ke sini, saya sengaja datang ke Jakarta, cuman mau ikut kebaktiannya Darren. Ini pelayanan kita. Ribuan jemaat setiap minggunya hadir. Sebelum kebaktian, saya udah bilang sama teman saya, Kanti, saya bilang, saya mau Darren berdoa buat Madeline supaya ini lubangnya tertutup, saya bilang. Supaya lubangnya itu tertutup. 10 tahun dia mengalami bocor di leher, besar. 2 lubang. Terus saya bilang, ya udah nanti kalau memang Tuhan punya rencana, katanya Tuhan pasti sembuhkan. Ya pengen nanti kamu bilang ya sama Darren, saya bilang, doain si Madeline, saya bilang biar lubangnya itu tertutup. Ternyata belum sempet Medi dibawa ke Darren, kan Darren tadi begitu datang dan langsung ada yang problem di tenggorokan. Ini Pastor Geren sedang saat melayani sebuah firman Tuhan sampaikan. Ada yang ada sakit di sini. Saya nggak tahu ada benjolan atau ada apa, pokoknya di tengah-tengah leher. Siapa itu? Yang ada sakit di sini. Siapa? Coba angkat tangan kanan saudara yang ada sakit di sini. Ada benjolan atau ada apa? Siapa? Coba angkat tangan kanan saudara. Kamu ada apa? Mana orang tuanya? Ibu ada apa tenggorokannya? Hah? Ada lubang dari lahir, keluar cairan. Nah, waktu habis didoain, saya bilang rasanya gimana? I feel cool. Dan terus begitu saya lihat, tadinya ada lubang jarum yang cukup besar. Terus saya lihat saya ketutup. Lubang yang selama 10 tahun akhirnya tertutup. Kecil, sekarang udah ketutup. Tadinya ada lubang, sekarang udah nggak ada lubang. Ketutup lubangnya. Ya. Tadi nggak ada, jadi minum tadi udah nggak keluar lagi. Dia rasa agak es masuk ke dalam. Tadi I felt like an ice cube was going inside my neck. And as soon as I woke up, it felt like it's not itchy anymore.
I touched my neck a bit and I realized that it was closed. Jadi Tuhan udah tutup lubang yang ada di leher itu. Wow. Siapa yang menyembuhkan kamu? Who healed you? Jesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. I just want to praise. Yes, Jesus did heal me. Boleh dihentikan Jesus videonya? healed me. Dengar baik, Yoel 2 pasal 32 tadi mengatakan, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Bu, Pak, dengar baik. Ini dari kecil bolongnya 2. Bukan hanya Madeline dia tolong Tuhan. Akhirnya maminya percaya Yesus Kristus. Akhirnya pembantunya percaya Yesus. Dan seluruh keluarga itu percaya Yesus. Tim kami selalu berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kasih kami jiwa. Yang gereja nggak mau layani, kami mau layani. Karena banyak di akhir zaman gereja udah nggak mau layani orang susah. Gereja cuma mau layani orang kaya, orang punya jabatan, orang punya pangkat. Tapi saya bersama dengan Pastor Karen bilang, kami mau melayani mereka. Saya pegang leher anak itu, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Madeline, Pastor Karen suruh dia ke belakang, Pastor Mada tolong doain. Pegang lehermu, Madeline. Tuhan akan tutup lubangmu itu 2. Tapi bekasnya masih ada. Supaya itu menjadi tanda bahwa Tuhan pernah menyembuhkan lubang. Kita berdoa. Saya kasih minum. Airnya tidak keluar. Sampai detik ini dia masih report WhatsApp. Aku tidak pernah keluar dari orang yang berseru kepada nama Tuhan, berdoa teguh, dia pasti akan diselamatkan. Seberapa banyak uang Bapak Ibu Saudara, seberapa hebat jabatan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki bolong di sini, kalau Bapak Ibu Saudara stroke, kalau Bapak Ibu Saudara punya jantung bocor, kalau Bapak Ibu Saudara punya sakit yang nggak bisa disembuhkan, sia-sialah duit Bapak Ibu Saudara. Setuju, katakan amin. Tapi kalau saudara punya Yesus, saudara betul nggak punya uang, saudara betul nggak punya pangkat, saudara betul nggak ada yang tolong. Ketika kau punya Yesus, engkau punya segalanya. Ketika kau punya Yesus, engkau punya mujizat. Ketika kau punya Yesus, engkau punya promosi. Ketika kau punya Yesus, engkau punya pangkat di hadapannya.